Ketemu lagi di Hot Room. Pak Taufik Basari. Ada tuduhan bahwa sebenarnya permasalahan ini dimulai di DPR. Waktu pencalonan katanya, bahkan juga lobi-lobi itu terjadi di kamarnya DPR. Agar Hakim Agung tersebut diloloskan. Apa benar begitu? Sambil kita lihat dulu grafis ini nanti, sebelum dijawab ya, coba. Ya. Inilah daftar anggota DPR yang terlibat skandal. Ada ide untuk membuat undang-undang untuk memberi ancaman hukuman mati. Tapi justru oknum DPR yang paling banyak pelaku. Padahal dia yang memproduksi undang-undang. Golkar ada berapa orang nih? Ada 7 orang. Ya, termasuk Setia Novanto. Hanura ada 2 orang. Kemudian fraksi P3 ada 2 orang. Fraksi PKS ada 1 orang. Fraksi PDI ada 3 orang. Kemudian Demokrat ada 3 orang. PAN ada 3 orang. Nasdem ada 1 orang. Ini terakhir 1 orang dari PKB, Pak Taufik. Ya. Jadi gimana Anda sebagai Komisi 3 DPR? Apa yang terjadi dan apakah benar bahwa awal penyakit itu terjadi di kamar-kamar waktu seleksi calon Hakim Agung? Ya, pertama kasus korupsi bisa terjadi di mana-mana ya. Anda akui ini nggak bahwa waktu seleksi Hakim Agung itu banyak lobi-lobi uang agar diloloskan di Komisi 3 DPR? Ya, selama saya ini nggak? Ya, selama saya menjadi anggota DPR, saya tidak pernah mengalami ada peristiwa lobi-lobi ini. Tapi tawaran ada? Nggak ada. Benar. Serius, di 2019, periode 2019-2024 ini saya tidak pernah mengalami itu. Dan ketika kita melakukan pemilihan atau seleksi terhadap Hakim Agung, yang kita lihat memang rekam jejaknya, termasuk juga hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ya, jadi saya tidak tahu yang tidak saya alami. Tapi yang jadi masalah begini, saya ingat sekali 20 tahun yang lalu saya bersama Pak Djoko Sarwoko, saya waktu itu di LBH mengundang Pak Djoko Sarwoko untuk menjadi pembicara dalam hal waktu itu kita membuat di LBH waktu itu membuat gerakan pengacara melawan mafia peradilan. Jadi bayangkan 20 tahun yang lalu saya masih baru lulus waktu itu. Ya. Artinya persoalan praktek mafia peradilan itu sudah sejak lama terjadi dan sudah ada sebenarnya upaya-upaya untuk melakukan pembenahan. Tapi gagal. Tapi tidak berhasil. Artinya ada yang berhasil, ya, ada yang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Nah, saya melihatnya begini, Bang. Jadi ada peran-peran yang harus kita jalankan di masing-masing aktor ini, ya. Di satu sisi kita berharap Mahkamah Agung membangun sistemnya. Tapi di situ pun juga masih ada bolong-bolongnya. Ini yang harus kita perbaiki dari kasus ini. Nah, yang kedua, ya, terjadinya praktek suap ini kan dia 2 sisi mata uang, ada permintaan, ada penawaran. Ya, artinya tidak hanya dari sisi Mahkamah Agungnya, tidak hanya dari sisi hakim dan orang-orang yang ada di juga pengacaranya. Ada pengacaranya juga. Nah, dan ini bisa terjadi ketika sistemnya memungkinkan untuk itu, ada peluang untuk itu. Seperti misalnya tidak transparan. Di satu sisi Mahkamah Agung sudah membuat digitalisasi putusan, kemudian publikasi putusan sehingga bisa diakses. Tapi ada upaya untuk memperlambat. Sehingga ketika jarak antara putusan itu diberikan, sebelum putusan diupload, ada pihak-pihak yang coba bisa masuk ya untuk menembak di atas kuda, dia sudah tahu adanya putusan itu. Dia tawarkan, kalau perdata misalnya, dia bisa saja menawarkan kedua belah pihak ya untuk tapi pertanyaannya begini, melakukan suap. Sebagus apapun sistemnya, sehebat apapun pengawasannya, kan bisik-bisik suap itu kan terjadi empat mata di gedung lain, di tempat lain. Bagaimana bisa diawasi? Nggak mungkin diawasin. Nah, selain soal sistem, itu kan juga kita akan bergantung pada orangnya juga. Iya, benar. Orang-orang yang ada di dunia peradilan, baik itu hakim, mulai dari hakim tingkat pertama, banding sampai Hakim Agung, termasuk juga orang-orang yang bekerja di institusi Mahkamah Agung, ya tadi sudah disebutkan oleh Bung Eson, ya, mulai dari panitranya, kemudian pejabat-pejabat di Mahkamah Agung, itu harus ditempatkan orang-orang yang berintegritas. Nah, masalahnya di sini kalau kita lihat kan sekarang berjamaah nih, berkelompok, bergerombol dia dalam hal melakukan praktek ini. Berarti sudah ada kesamaan persepsi bahwa ini bisa kita lakukan dan kita lakukan secara bersama-sama. Tapi menurut Anda, sehebat apapun mental orang, kalau godaannya sudah puluhan miliar, mungkin nggak kebal terhadap godaan itu? Nah, ini yang harus kita ciptakan. Artinya suasananya, lingkungannya harus kita ciptakan sedemikian rupa sehingga membuat orang-orang
yang integritasnya buruk, maka dia akan terkucil di situ. Bukan malah dia malah menguasai. Yang sekarang terjadi adalah orang-orang yang punya integritas buruk, malah dia menguasai, dia punya kewenangan yang besar, dia bisa leluasa untuk melakukan seperti ini. Sekjen Mahkamah Agung yang dulu. Inilah yang harus kita lakukan. Singkirkan orang yang buruk dan kita naikkan orang-orang yang punya integritas. Pak Yan, Ibu Yenti, bagaimana menyingkirkan orang yang buruk kalau dia sudah menjabat? Ya banyak hal, ada pengawasan dan kemudian ada tindakan, itu harus. Ini antara lain ya, saya melihat bahwa penempatan promosi saja yang dulu pernah hakim ini bermasalah, suatu saat dia masih bisa loh jadi misalnya KPN atau KPT atau bahkan mahkamah, mungkin hakim agung tidak ya. Tapi ini juga pengawasan, tadi saya di luar menyampaikan juga, kok bisa Pak, kami tidak lupa bahwa dulu ada hakim-hakim yang disebutkan di media pernah terlibat ini itu. Tapi suatu saat dianggapnya kita tuh semua lupa, jadi dia kepala ini, jadi dia kepala itu. Itu juga permasalahan besar. Artinya apa? Kalau orang yang punya catatan buruk, pada waktu itu juga ditindak. Dan kemudian tindakannya itu harus jelas. Dan jangan sampai suatu saat dia itu menempati jabatan tertentu itu akan ada kerusakan dua. Satu, yang bersangkutan itu tidak kapok dan juga mungkin merasa kebal. Yang kedua adalah yang lain-lain itu tidak bisa jerah. Dia tidak bisa melihat bahwa dulu dia begini, toh jadi juga. Saya juga akan begini dulu, siapa tahu nanti juga tetap jadi. Nah ini harus tegas sekali bahwa kalau sudah ada bercak-bercak sedikit aja sudahlah, nggak usah dipakai lagi. Reformasi hukum itu termasuk reformasi penempatan hakim, rekrutmen hakim. Oke, Ibu kan dulu panitia pansel KPK. Apa bedanya persyaratan pansel KPK sama pemilihan hakim agung? Kenapa seolah-olah hasil pansel KPK lebih bagus daripada hakim agung? Ini kan dengan KY ya Pak ya, KY udah ini. Kalau KPK itu panselnya sendiri kan dinilai dulu, disaring oleh pemerintah, oleh presiden, panselnya. Dan kebanyakan panselnya juga akademisi dan kemudian yang betul-betul tidak ada kepentingannya sama sekali. Tidak khawatir nanti saya keluar dari KY. Menurut Anda pansel KPK jauh lebih bagus dari... Yes, I'm better than. Oke, jadi menurut Anda menurut saya, memang kesalahan itu mulai dari Komisi Yudisial gitu? Mulai dari perekrutnya dan cara yang direkrutnya dan cara perekrutnya. Dan kemudian kita juga melihat, harusnya lihat evaluasi. Kalau saya lihat MA itu, KY itu tidak pernah menggunakan psikologi tertentu yang sudah betul-betul baik. Ya kan? Itu satu-satunya yang nggak mau pakai. Ya betul. Kalau yang lain kita pakai itu dan itu bagus. MA tidak. Dan bahkan kita lihat ya rekrutmen dari Pak Ghazali ini kan dulunya hakim ad hoc kan ya. Itu harusnya betul-betul dilihat betul latar belakangnya karena ini hakim agung. Jadi Anda mengatakan ini faktor salah satu kegagalan dari Komisi Yudisial dalam seleksi. Baru kemudian kegagalan dari DPR Komisi 3. Betul. Dan lagi kalau bisa Pak Taufik, kalau bisa jangan semuanya harus ke DPR lah gitu, serahkan kepada panselnya saja. Itu juga penting karena apa? Ada jenjang harus ke DPR, nanti di sana ada peluang lagi. Tapi ngomong-ngomong, Ibu yang cantik ini pernah katanya 5 kali ditawari jadi hakim agung. Iya betul. Nggak bersedia, kenapa? Lu nggak suka berlian kayak gini? Enggak. Kenapa? Enggak, kalau saya jadi hakim agung saya tidak bisa bicara tentang ketua MA begini-begini. Tapi kalau sekarang saya bisa. Saya juga bisa bicara. Benar 5 kali Anda dicalonkan jadi hakim agung? Mulai awal ada rekrutmen terbuka itu, saya diminta, bahkan waktu itu umur saya belum mencapai itu. Jadi usulan Anda bahwa memang perekrutan Komisi Yudisial itu total perlu dirombak? Ya, evaluasi semua. Evaluasi termasuk KY itu menggunakan vendor-vendornya yang mana. Vendor yang dipakai oleh pansel-pansel lain. Jangan lain ini karena Mahkamah Agung, Hakim Agung itu sangat penting. Justru pakai vendor yang menurut saya, ya kita nggak tahu karena kok tidak jarang dipakai yang itu. Itu satu penting. Pertanyaan terakhir. Sehebat apapun rekrutmen, sehebat apapun pengawasan, kalau bisik-bisik 4 mata di luar, siapa yang bisa awasin? Harusnya dari hasil psikologi itu bisa dilihat bahwa bisa dilihat bahwa yang ini tidak tahan untuk bisik-bisik, yang ini tidak tahan gini. Ya. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana.